Halo sahabat sehat Panti Rapi, di sini saya akan membagikan informasi mengenai penyakit demam berdarah pada anak. Kasus demam berdarah denggi pada anak akhir-akhir ini meningkat. Apa saja gejala DBD, bagaimana menghitung hari demam, dan bagaimana penanganan serta pencegahannya. Penyakit demam berdarah denggi pada anak disebabkan karena infeksi virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk betina Aedes aegypti bertelur di tempat-tempat wadah yang berisi air bersih seperti vas bunga maupun kaleng bekas yang berisi genangan air. Gejala DBD terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase demam, terjadi pada 3-4 hari pertama. Ditandai dengan demam yang tinggi terus-menerus, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan wajah kemerahan. Fase kedua adalah fase kritis, yaitu pada hari ke-4 hingga hari ke-6 demam. Di sini, suhu akan mulai turun, kebanyakan menderita merasa dirinya sudah sembuh, padahal justru kebocoran plasma terjadi saat ini. Bila tidak diberikan terapi cairan yang cukup atau memadai, maka bisa berkembang menjadi syok hingga kematian. Tanda bahaya yang bisa muncul antara lain muntah, nyeri perut, perdarahan pada hidung, kulit, kemudian bisa ada muntah berdarah, serta BAB berdarah. Pada pemeriksaan darah, trombosit akan mulai turun pada hari ini. Dan fase ketiga adalah fase penyembuhan, yaitu pada hari ke-7 sejak mulai demam, di mana terjadi perbaikan kondisi, anak lebih ceria, nafsu makan membaik, dan buang air kecil lebih banyak dari sebelumnya. Nah, kapan sahabat sehat harus membawa si kecil periksa ke dokter? Yaitu setelah evaluasi 3 kali 24 jam. Bagaimana menghitung hari demam? Misal, hari demam dimulai pada Senin pagi, maka 3 kali 24 jam adalah Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis pagi. Jadi mama papa atau sahabat sehat membawa si kecil pada saat Kamis pagi untuk pemeriksaan darah. Untuk memastikan infeksi denggi terjadi pada anak, maka pemeriksaan darah yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan NS1 denggi pada hari pertama dan kedua demam, serta antibodi IgM anti-denggi pada hari kelima demam. Bagaimana pengobatan DBD? Yang pertama, belum ada obat antivirus yang spesifik untuk DBD, dan yang kedua, terapi yang paling penting adalah cairan. Pada hari pertama hingga hari ketiga demam, bila anak tidak muntah dan mau minum, anak bisa dirawat jalan, serta mama papa bisa memberikan obat penurun demam jika terjadi demam. Bagaimana pemberian jus jambu, angkak maupun kurma dokter pada penderita DBD? Dalam kondisi ini, pemberian ketiga hal tersebut tidak terbukti secara ilmiah dan belum dapat dijadikan pedoman. Pencegahan demam berdarah denggi antara lain yang kita kenal sebagai 3M. Yang pertama adalah menguras tempat penampungan air minimal 7 hari sekali, kemudian menutup tempat penampungan air, dan yang terakhir adalah mengubur tempat bekas penampungan air. Gunakan kelambu saat tidur, kemudian menggunakan lotion pada badan anak, kecuali wajah, dan yang terakhir menghindari kebiasaan menggantung baju. Dan yang terakhir adalah imunisasi denggi, mama papa bisa berikan untuk anak mulai dari usia 6 tahun hingga 45 tahun. Vaksin tetravalent ini diberikan dalam 2 dosis, yaitu dengan interval 3 bulan. Demikian sahabat sehat Panti Rapi, yuk usahakan perilaku hidup bersih dan sehat. Dah.